Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rosida. Kami dari kelas 008 HUKE 002 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kali ini kami akan memaparkan tentang mazhab hukum alam, di mana ini merupakan tugas dari filsafat hukum dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna SHMH. Perkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Silakan. Dengan saya Rana Dewi Sirait. Perkenalkan dengan saya Bagus Rizky Prasetyo. Perkenalkan dengan saya Cindy Prahmadevi. Saya Rasyid Utama. Saya Novel Alfata Ramadhani. Apakah filsafat itu? Istilah filsafat atau filosofi diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti suka dan cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan suatu cinta terhadap kebijaksanaan. Beberapa pandangan mengenai filsafat, diantaranya, yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara kritis. Dan yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang dibedakan dari filsafat kritik. Dan yang keempat adalah filsafat merupakan analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir, filsafat merupakan sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau filsuf. Dalam filsafat ada beberapa mazhab atau aliran, yaitu yang pertama mazhab atau aliran hukum alam, yang kedua positivisme hukum, selanjutnya utilitarianisme, dan selanjutnya mazhab sejarah atau historis, dan selanjutnya yang kelima yaitu sociological jurisprudence, yang keenam yaitu mazhab atau aliran realisme hukum, dan yang terakhir yaitu aliran hukum bebas, yaitu aliran yang bertolak belakang dengan positivisme hukum. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mazhab hukum alam. Sejarah perkembangan mazhab hukum alam. Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu. Aliran hukum alam merupakan cikal bakal lahirnya aliran dalam filsafat hukum. Juga merupakan aliran hukum yang hadir di saat manusia berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini. Aliran hukum alam sepanjang waktu yang membentang ribuan tahun lamanya hingga sampai saat ini, ide tentang hukum alam selalu saja muncul sebagai manifestasi dari usaha manusia. Menurut Friedman, aliran hukum alam lahir karena kegagalan umat manusia dalam menemukan keadilan yang absolut. Aliran hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum alam ini memiliki fungsi jamak, yakni 1. Sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. 2. Digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman. 3. Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Keempat, prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika yang berhak untuk menafsirkan konstitusi guna menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi. Jenis aliran hukum alam. Menurut sumbernya, aliran hukum alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aliran hukum irasional. Aliran hukum irasional atau biasa disebut dengan aliran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa
berpendapat bahwa hukum yang berlaku secara universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Dan yang kedua ada aliran hukum yang bersifat rasional, berpendapat bahwa sumber hukum yang bersifat universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. Dan ada tokoh hukum alam irasional. Yang pertama ada Thomas Aquinas, mengatakan ada 4 macam hukum, yaitu yang pertama ada lex aeterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dan yang kedua ada lex divina, yaitu hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dan yang ketiga ada lex naturalis, yaitu hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia. Dan yang terakhir ada lex positivus, yaitu penerapan lex naturalis ke dalam kehidupan manusia di dunia. John Salisbury, menurutnya, jikalau masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dante Alighieri, menurutnya, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dan Tuhan sebagai monarki, dunia ini adalah kekaisaran Romawi. Pierre Daubis, ia menyatakan bahwa penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pimpinan negara. Marsilius Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan paus, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan Occam berpendapat rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. John Wycliffe berpendapat kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara, sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan, dan Hus mengatakan bahwa gereja tidak perlu memiliki hak milik. Tokoh hukum alam rasional, Gratius, menurutnya sumber hukum adalah rasio manusia. Yang kedua, Samuel von Pufendorf dan Christian Thomasius berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari pikiran manusia, dan Thomasius mengatakan manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada Immanuel Kant, melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal oleh pengalaman dan yang murni berasal dari inverse ratio atau sudah ada terlebih dahulu tanpa dibantu. Kesimpulan di mazhab hukum alam, yang pertama itu mempelajari hukum alam, maka kita akan mengkaji sejarah manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini. Hukum alam berlaku abadi dan universal. Hukum yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu irasional, maupun rasio manusia, yaitu rasional. Hukum alam tidak mengacu pada konvensi, perundang-undangan, maupun kelembagaan negara. Hukum yang berasal dari batin manusia. Tokoh dalam hukum alam diantaranya Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Jean Bodin, Grotius, Hobbes, John Locke, dan lain sebagainya. Demikian pemaparan dari kelompok kami dengan judul mazhab hukum alam. Semoga pemaparan materi dari kelompok kami menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki biar meratakan, Bang. Gini aja kali ya, gini aja kali ya. Boleh. Di atas itu tuh taruhnya. Nggak usah, Susah Pak. mencetnya, Mak. Itu Lu belum terapi kan? Lu belum terapi, belum nyampe. Gua belum terapi. Antum. rekaman tag itu detek bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 008 Hukek balik ya. Kosong. Ya lanjut aja, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Ini Cut. Action. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 008 Hukek 002 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kali ini kami akan membawakan tugas dari filsafat hukum dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna SHMH. Perkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Saya Noval Alfata Ramadhani. Di samping saya ada Saya Rasyid Utama. Saya Cindy Pramadevi. Saya Bagus Rizky Prasetyo.
Saya Rona Dewi Sirait. Dan saya sendiri Asep Rosida. Tadi belum gue. Ngapain begini? Kenapa harus Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Coba, Lu ngapain coba sih, dengerin, Bang? coba dengerin, ada nggak dengerin? Coba ngomong dulu. Coba. Jas.